selamat pagi. Sebelum kita praktikum, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan praktikum materi 2, yang dimana di dalamnya terdapat 2 materi. Yang pertama ada stoikiometri dan kedua pembuatan larutan. Untuk stoikiometri akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tessa Bila, dan untuk pembuatan larutan akan dijelaskan oleh saya, Emil Kaisar. Pada pertemuan kali ini kita akan praktikum stoikiometri, yang mana di dalamnya akan dibahas meliputi alat, bahan, dan prosedur. Sebelumnya di sini alat yang digunakan yaitu ada gelas kimia 250 ml, lalu ada pipet seukuran 25 ml, lalu ada pipet berukuran 10 ml, lalu ada termometer, ball filler, dan botol semprot. Serta bahan-bahan yang digunakan yaitu ada NaOH 1M dan HCl 1M. Sebelum memulai ke prosedur stoikiometri, di sini saya akan membahas mengenai ball filler. Ball filler di sini memiliki 3 tombol, yaitu ada tombol A atau aspirate, lalu ada tombol S atau suction, dan tombol E atau exhaust. Lalu cara menggunakannya dibantu dengan menggunakan pipet. Caranya yaitu dengan memasukkan ujung dari ball filler ke dalam ujung dari pipet. Seperti ini. Lalu cara penggunaan ball filler sendiri yaitu dengan cara memastikan terlebih dahulu ball yang ada dalam ball filler tersebut dalam keadaan mengempis. Jika tidak, kalian cukup menekan tombol A untuk mengeluarkan udaranya sehingga ball menjadi mengempis. Jika sudah, kalian dapat mengambil larutan dengan cara menekan tombol S atau suction. Maka larutan akan terangkat seperti ini. Dan untuk cara mengeluarkan larutan tersebut, kalian hanya menekan tombol E atau exhaust. Untuk posisinya yaitu pipet tegak lurus dan gelas kimia harus miring sebesar 45 derajat. Lalu selanjutnya untuk penggunaan pipet berukuran, kalian mengambil larutan harus melebihi dari tanda batas 0. Lebihkan sekitar 1-2 cm dari tanda batas 0, lalu seka dan kalian keluarkan sampai tanda batas 0. Jika sudah, kalian dapat mengeluarkan larutan sesuai yang diinginkan. Cara menggunakan pipet berukuran akan dicontohkan. Kalian mengambil larutan hingga melebihi dari tanda batas 0. Lebihkan 1-2 cm. Seperti ini. Jika sudah, kalian harus mensekanya dengan menggunakan tisu. Lalu kalian keluarkan hingga tanda batas 0 dengan cara pipet tegak lurus dan gelas kimia miring sebesar 45 derajat. Jika sudah, kalian dapat mengeluarkannya sesuai yang diinginkan. Contoh, jika kalian ingin mengeluarkan sebesar 5 mili, kalian dapat mengeluarkannya sampai angka 5. Untuk mengeluarkannya dengan cara menekan tombol E atau exhaust. Jika sudah 5 mili yang dikeluarkan, kalian dapat
mengeluarkan sisa dari larutan tersebut ke dalam tempat asal larutan tersebut. Jika sudah selesai, lepaskan ball filler dari pipet. Selanjutnya akan dibahas mengenai prosedur dari stoikiometri, yang mana kalian di sini harus mengambil 25 ml larutan NaOH dan 5 ml larutan HCl menggunakan dua pipet yang berbeda tetapi cara penggunaannya sama. Untuk langkah awal, kalian harus mengambil larutan NaOH sebanyak 25 ml menggunakan pipet seukuran. Untuk cara penggunaan pipet seukuran di sini kalian sama pengerjaannya seperti pipet berukuran, yang mana larutan tersebut harus dilebihkan dari tanda batas, lalu kalian seka menggunakan tisu, lalu kalian keluarkan hingga tanda batas. Lalu kalian masukkan ke dalam gelas kimia bertuliskan NaOH 1M. Jika sudah, kalian dapat mengambil larutan HCl menggunakan pipet berukuran sebanyak 5 ml. Jika sudah ditanda bataskan, kalian masukkan larutan HCl sebanyak 5 ml ke dalam gelas kimia. Lalu, sisa dari larutan tersebut kalian keluarkan dan kembalikan ke tempat asalnya. Jika kedua larutan tersebut sudah kalian pipet, dapat kalian ukur suhu awal dari kedua larutan tersebut. Untuk pengukuran awal yaitu larutan NaOH. Dengan cara gelas kimianya dimiringkan seperti ini. Dan untuk pengukuran suhu menggunakan termometer. Untuk cara penggunaan termometer, kalian hanya dapat memegang ujung dari termometer dan dasar dari termometer tidak menyentuh dinding dari gelas kimia. Jika suhu sudah konstan, kalian catat suhu tersebut dan termometer kalian bilas menggunakan Aquades. Jika sudah, jangan lupa kalian seka menggunakan tisu. Lalu kalian ukur suhu dari larutan HCl. Sama caranya dengan cara gelas kimia dimiringkan dan penggunaan termometer pun sama, hanya dapat memegang ujung dari termometer. Jika suhu sudah konstan, catat di hasil pengamatan, lalu kalian dapat membersihkan termometer tersebut menggunakan Aquades kembali. Lalu diseka menggunakan tisu. Jika keduanya sudah diukur suhunya, kalian dapat mencampurkan kedua larutan tersebut untuk dapat dicari suhu pencampurannya. Lalu kalian homogenkan larutan tersebut sampai benar-benar dirasa sudah homogen. Jika sudah, kalian dapat mengukur suhu campuran dari larutan tersebut. Caranya sama seperti mengukur suhu awal dari larutan. Dengan cara
menggunakan termometer yang dapat dipegang ujungnya dan dasar dari termometer tidak menyentuh dasar dari gelas kimia. Jika suhu sudah konstan, dapat kalian catat dan termometer dapat kalian bersihkan kembali dengan menggunakan Aquades. Lalu kalian seka menggunakan tisu. Jika sudah diukur suhu campuran dan suhu awal, kalian dapat membuat grafik di hasil pengamatan. Untuk video grafik ada di video selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan tadi pada saat praktikum stoikiometri, didapatkan larutan NaOH 0,1 m dengan volume 25 ml yaitu dengan suhu 26 derajat Celcius. Serta HCl pada 0,1 m didapatkan 27 derajat Celcius. Di sini rumus TM ini yaitu suhu NaOH ditambah suhu HCl dibagi 2, yaitu di mana 26 derajat Celcius ditambah 27 derajat Celcius dibagi 2 hasilnya 26,5 derajat Celcius. Lalu TA di sini yaitu di mana suhu akhir atau suhu kedua larutan tersebut dicampurkan. Didapatkan suhu 27 derajat Celcius. Lalu delta T di sini yaitu pengurangan dari suhu akhir dikurangi suhu awal atau suhu campuran dikurangi suhu rata-rata dari kedua larutan tersebut, yaitu 0,5 derajat Celcius. Lalu cara mencari milimol NaOH di sini yaitu 25 mili dikali 0,1, hasilnya 2,5 milimol. Lalu untuk mencari rumus milimol HCl, 5 mili dikali 0,1 m yaitu 0,5 milimol. Setelah itu, rumus untuk mencari milimol HCl dibagi milimol NaOH. Milimol HCl yaitu 0,5 milimol dibagi milimol NaOH yaitu 2,5 milimol, hasilnya 0,2 milimol. Lalu setelah dilakukan perhitungan dibuat grafik yang mana sumbu X di sini yaitu menggunakan nilai dari milimol HCl dibagi milimol NaOH. Lalu untuk sumbu Y di sini menggunakan nilai dari delta T, yang mana hasil tersebut tertera pada hasil pengamatan. Milimol HCl dibagi milimol NaOH pada volume 25 mili NaOH dan 5 mili HCl terdapat nilai 0,2 milimol yang mana berada di posisi di sini. Lalu untuk delta T-nya ada di posisi 0,5 derajat Celcius, berarti di sini. Setelah itu ditarik garis antar titik-titiknya. Setelah ditarik garisnya, kita akan mendapatkan yang mana itu Tmax dan yang mana itu Tmin. Tmax di sini yaitu yang suhunya paling tinggi di antara garis-garis tersebut. Sedangkan untuk Tmin yang didapatkan nilainya suhu yang paling rendah. Di sini Tmax-nya ada pada suhu 2 derajat Celcius. Sedangkan untuk nilai Tmin berada pada suhu 0,5 derajat Celcius. Baik, sekarang kita akan membuat larutan asam oksalat 0,1 molaritas. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya jika kita mencuci semua alat terlebih dahulu dengan sabun lalu membilasnya dengan Aquades. Untuk pembuatan larutan terdapat beberapa alat yang digunakan. Yang pertama ada pipet seukuran 25 mili, ada pipet tetes, ada spatula, ada botol timbang, gelas kimia 250 mili,
Ada labu takar, corong, batang pengaduk, dan juga filler. Serta bahan yang digunakan adalah asam oksalat. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa gram asam oksalat yang akan kita timbang dan berapa volume yang akan kita ambil dalam pipet. Nah, untuk menentukan berapa gram asam oksalat yang akan ditimbang, kita memerlukan perhitungan. Yang dimana rumus perhitungannya adalah molaritas sama dengan massa dalam kurung gram per mr kali 1000 per V dalam kurung mili. Yang dimana keterangannya adalah mr sama dengan massa molekul relatif, V itu adalah volume pelarut dalam mili, dan gram itu adalah massa zat terlarut dalam gram. Oke. Diketahui konsentrasi asam oksalat H2C2O42H2O yaitu 0,1 molaritas. Nah, terus volume pelarutnya yaitu Aquades sebanyak 100 ml. Yang ketiga, mR asam oksalat itu 126. Terus yang ditanyakan adalah berapa massa asam oksalat yang akan ditimbang? Jawabannya adalah molaritas sama dengan gram per mR kali 1000 per V dalam kurung mili, di mana 0,1 molaritas sama dengan gram per 126 dikali 1000 per 100. Kita bisa coret nolnya 2 yang ada di sini ya. Nah, udah gitu, ini sama dengan 0,1 molaritas dikali 126 sama dengan gram dikali 10. Jadi 12,6 sama dengan gram dikali 10, yang hasilnya kita akan menimbang 1,26 gram. Hasil ini adalah angka yang harus kita timbang nanti. Jadi kita akan menimbang gram oksalatnya adalah 1,26 gram. Oke. Nah, terus di rumus pengenceran ada rumus yang perlu kalian ketahui adalah V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2. Keterangannya, V1 sama dengan volume larutan sebelum pengenceran, yang C1-nya itu konsentrasi larutan sebelum pengenceran. Kalau V2 itu volume larutan sesudah pengenceran, dan C2 itu konsentrasi larutan sesudah pengenceran. Nah, yang sudah kita ketahui adalah C1 adalah 0,1 molaritas dan C2-nya adalah 0,025 molaritas. V2-nya itu 100 ml. Yang ditanyakan adalah V1 volume larutan yang akan kita pipet nanti untuk diencerkan. Dan bisa dijawab V1C1 sama dengan V2C2. V1 dikali 0,1 molaritas sama dengan 100 ml dikali 0,025 molaritas. Jadi V1-nya sama dengan 2,5 per 0,1 molaritas. Jadi yang akan kita pipet adalah 25 ml untuk pengenceran. Baik, untuk perhitungan sampai segini, nanti kita akan lanjut di praktikum untuk pengenceran dan pembuatan larutannya. Oke, setelah kita melakukan perhitungan tadi, sekarang kita akan melakukan praktikumnya. Di mana tadi kita telah menghitung berapa gram oksalat yang sudah kita timbang. Kita sudah menimbang gram oksalat ini yang kita timbang sebanyak 1,26 gram ada di sini. Oke, nanti kita akan melarutkan gram asam oksalatnya di sini pakai Aquades. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita praktikum, maka lebih baiknya jika kita semua mencuci dulu alat yang akan digunakan pakai sabun, terus dibilas pakai Aquades sebelum praktikum metode apapun, pokoknya dicuci dulu dan juga dibilas pakai Aquades supaya dia benar-benar bersih, tidak ada kotoran lain. Nah, jadi sebelum kita melarutkan, kita preparasi alat dulu. Nah, kita simpan prosesnya udah begitu kecil ini. Di sini kita masukin corongnya sini. Nah, kenapa sih harus disanggah ini? Karena dia supaya bisa ada udara keluar dari dalam labu takar, keluar dari rongga-rongga sini. Jadi udaranya nggak terperangkap di dalam. Oke, udara sudah kita separasi. Sekarang kita larut ini asam oksalatnya. Gimana caranya? Pertama, kita bilas dulu, tutup dari botol sampelnya. Kita bilas. Udah gitu, kita ambilin Aquades ke sini botol timbangnya. Secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak banget. Terus kita aduk pakai batang pengaduk sampai dia larut, sampai benar-benar tidak ada zat padatan di dalamnya. Oke.
sudah larut semua. Yang perlu kalian ingat ketika kalian sudah selesai mengaduk, jangan pernah simpan batang pengaduk ini di lantai. Jadi kita harus pegang. Nah, sebelum kita tumpahkan, kalian harus lihat juga batang pengaduknya kalian tempelin ke corong ini. Botol timbangnya kalian tempelin ke batang pengaduknya. Ini cara penumpahan yang baik ya, kayak gini. Tumpahin semua. Nah, udah. Pertama, kita belah dulu batang pengaduknya. Jadi pokoknya kalian harus ingat, jangan pernah simpan batang pengaduk ketika sudah mengaduk larutan. Kalian harus bilah terlebih dahulu batang pengaduknya. Supaya apa? Supaya tidak ada zat yang menempel di batang pengaduk, supaya tidak mempengaruhi konsentrasi. Ketika sudah, baru kalian boleh simpan. Sekarang kita bilas batang pengaduknya sebanyak 3 kali secara merata. 1, 2, dan 3. Sudah selesai. Kita sekarang bilas corongnya dari atas secara merata. Merata. Terus kita bilas batang corong yang di bawahnya. Jika sudah, kita corongnya. Kita tambahkan aquades ke lampu tangannya kayak gini. Kalian masukin, terus saya tambahkan. Kalian tambahkan aquades terus sampai larutannya hampir mencapai tanda batas. Kira-kira jaraknya 1 cm dari tanda batasnya. Kira-kira segini ya, 1 meter dari tanda batasnya. Nah, udah gitu kita tanda bataskan. Tapi sebelum ditanda bataskan, kita seka dulu bagian dinding di dalam kotak ini. Ini kan masih banyak larutan. Kita seka dulu supaya tidak ada. Caranya, batang pengaduk kita turun pakai kertas saja. Kita ini dilipat, digulung. Segini ya. Terus kita masukin ke ini. Masukin. Jangan sampai kena sama larutannya ya. Terus sampai benar-benar kering dan tidak ada larutan di dalam. Ini ya. Kalau udah, kita tanda bataskan menggunakan pipet. Ini intinya aquades ya, jadi kita pakai aquades, kita pindahin pakai pipet tetes. Dan kalian harus ingat juga, kalau kalian menanda bataskan, mata kalian harus sejajar dengan tanda batas. Dan kita nggak mungkin dong pipetnya kayak gini, karena harus lurus. Jadi kita harus turun mengikuti lalu tanggalnya kayak gini, supaya mata kita sejajar. Jangan lupa disekat ketika pipet. Harus selalu disekat. Kita pipet, usahakan jangan sampai terkena dinding-dinding. Pipet perlahan ya, pipet. Nah, untuk tanda batas di sini kita lihat ada tanda garis dan kita pakai di sini adalah meniskus bawah. Meniskus bawah itu kayak gimana sih? Jadi pada lengkungan larutan itu dia tetap berada di atas tanda batasnya. Itu yang dinamakan dengan meniskus bawah. Lengkungannya ada di atas tanda batasnya. Oke, kalau udah kita tutup lalu tangkalnya dan kita memungkinkan. Gimana sih cara memungkinkannya? Jadi
tangannya kita lurus, kita turunin sampai segini. Oke, kita lakukan ini 10 sampai dengan 15 kali. Perlahan dan jangan terburu-buru. Nah, sudah jadi. Ini adalah larutan asam oksalat 0,1 molaritas yang tadi kita buat. Ini kayak gini, kita udah jadi. Nah, sekarang kita akan mengejarkan asam oksalat 0,1 molaritas ini menjadi asam oksalat dengan 0,025 molaritas. Gimana caranya? Kita akan lakukan sekarang. Nah, kita siapkan satu takaran tin. Terbuka. Di video tadi kita sudah menghitung berapa mili sih yang harus diambil. Nah, tadi kita 25 ya, dan kita menggunakan pipet ukuran 25 ml. Ini yang kita butuhkan karena kita membutuhkannya 25 ml. Nah, karena tadi kita menghitung mendapatkan hasil 25 ml, jadi kita harus mengambil 25 ml dari larutan yang tadi kita buat menggunakan pipet ukuran 25 ml. Jangan lupa menggunakan gelar kita. Kayak ini, kita masukin ini ke takarannya kayak gini sampai bawah ya. Nah, pertama kita sedot dulu sedikit. Ambil dulu larutan sedikit. Nah, kita buka filternya. Terus kita putarkan seperti ini. Jadi dinamakan kalibrasi. Untuk apa? Supaya ada larutan yang seperti ini. Ini dilakukan sebanyak 1 sampai dengan 3 kali. Kita potong lagi. Ini disimpan di plastiknya untuk pembuangan larutan. Jangan dikembalikan lagi kalau larutan. Kita sudah selesai. Kita pasang lagi filternya. Ini ya. Terus kita masukin lagi sampai bawah. Terus kita sedot larutannya. Nah, jangan lupa untuk melebihkan dulu dari tanda batas. Jadi kalian sedot larutannya melebihi tanda batasnya. Nah, lebih kayak gini, tapi jangan terlalu banyak. Jangan lupa diseka. Setelah kalian mengambil larutan, harus selalu diseka seperti ini dulu. Ini ya. Nah, ini kan lebih dari tanda batas ya. Sekarang kita tanda bataskan. Nah, kayak gini harus kita lurus. Maka kita harus jajal dengan tanda batasnya. Yang kita pakai di sini adalah minus bawah, sama seperti tadi. Nah, sudah selesai. Di sini ya, minus bawah. Lengkungan larutan itu tetap berada di atas tanda batasnya. Sudah kita piket, diapain? Sekarang kita pindahkan ke labu takar yang baru dengan cara seperti ini. Pipetnya tegak lurus, harus tegak terus, dan jangan lupa dimiringkan labu takarnya kayak gini. Masing-masing harus menempel. Ketika larutan sudah habis, kalian perlu menahan ini selama 1, 2 hingga 5 detik untuk memastikan bahwa larutannya benar-benar sudah keluar semua dari pipet campurannya. Nah, ketika sudah selesai, kita tambahkan aquadex sama seperti pembuatan larutan, seperti tadi. Kita tambahkan lagi hingga hampir mencapai tanda batas, yang dimana kurang lebih 1 cm.
bentuknya sama. Jadi jangan lupa kita akan dulu dinding dari batu bakarnya hingga benar-benar kering. Ya, benar-benar kering. Kita pipetkan dengan tetes aquades menggunakan pipet tetes. Jangan lupa mata kita harus sejajar dengan tanda tetes. Kita dulu. Nah, sudah selesai ya? Seperti ini. Masih diskus atas, yang diskus bawah, maksud saya maaf, diskus bawah, yang dimana tentukan alatnya berada di atas dan di atasnya. Ini. Oke, kalau udah kita tutup lembut atasnya. Nah, homogenskan sama seperti tadi 10 sampai dengan 15 kali. Jangan terlalu lama. Nah, ketika dihubungkan, kita sudah mengejarkan larutan asam oksalat 0,1 molaritas menjadi asam oksalat 0,025 molaritas. Setelah menonton video ini, kami harap kalian dapat memahami materi yang telah kami berikan. Jika ada pertanyaan, silakan simpan pertanyaannya dan dapat ditanyakan di hari Sabtu pada saat sesi tanya jawab.